Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2? Bu Guru harap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat belajar hari ini dengan baik. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam belajar dan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kita akan belajar tentang keberagaman agama di sekolah. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui. Sudah tahu ya agama apa saja itu? Ya, yang pertama, agama yang diakui di Indonesia adalah agama Islam. Sedangkan untuk tempat ibadah umat Islam adalah di masjid. Nama hari besarnya yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Juga ada beberapa hari besar lainnya. Tentunya kita tidak asing ya, karena kita semua di sini beragama Islam. Agama yang kedua yang diakui oleh pemerintah yaitu agama Kristen Protestan. Umat agama Kristen Protestan beribadah di gereja, sedangkan nama hari besarnya yaitu Hari Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama ketiga adalah agama Katolik. Umat yang beragama Katolik beribadah di gereja. Nama hari besarnya juga sama dengan agama Kristen Protestan, yaitu Hari Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama keempat adalah agama Hindu. Umat beragama Hindu beribadah di pura. Hari besar agamanya yaitu Nyepi, Saraswati, dan Hari Raya Pager Besi. Agama kelima adalah agama Buddha. Umat beragama Buddha beribadah di wihara, sedangkan nama hari besarnya yaitu Waisak, Asada, dan Katina. Agama yang terakhir atau yang keenam yang diakui oleh pemerintah Indonesia yaitu agama Konghucu. Umat beragama Konghucu beribadah di Klenteng, sedangkan nama hari besarnya yaitu Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Kita tentunya memiliki teman yang seagama maupun berbeda dengan kita. Meskipun berbeda, semua agama mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati satu sama lain. Dimanapun kita berada, misalnya di lingkungan tempat tinggal, atau di tempat umum, dengan orang yang beragama beda dengan kita tetap harus saling menghormati. Oke, selanjutnya bahasa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang fabel. Kali ini akan kita ulang sedikit. Fabel merupakan cerita yang tokohnya diperankan oleh hewan. Hewan yang diceritakan dalam fabel umumnya memiliki sifat seperti manusia. Untuk menjelaskan isi fabel, kamu perlu mengingat kembali peristiwa penting yang ada dalam cerita. Ada beberapa contoh fabel. Contohnya yang pertama, tupai dan kura-kura, kelinci yang bijak, dan sebagainya. Unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra. Unsur intrinsik fabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Yang kedua, sifat setiap tokoh. 3. Peristiwa penting yang terjadi dalam fabel. Yang keempat, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan. Sudah paham ya tentang fabel? Selanjutnya,
kita belajar matematika. Kemarin kita sudah mengenal pecahan 1/2 atau setengah. Nah, hari ini kita belajar mengenal pecahan 1/4. Perhatikan gambar A. Sebuah kue dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, anak pernah ya, ketika ibu membeli kue, kuenya berbentuk lingkaran, dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Maka, jika sudah dipotong, setiap potongan kue tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4 atau 1/4. Ya, perhatikan gambar B. Pecahan 1/4 sudah diambil salah satu. Ya, maka pecahan tadi satu bagian potongan yang sudah diambil kita sebut dengan 1/4 atau 1/4 ya. Oke. Tugas anak-anak untuk hari ini yaitu keterampilan kinerja praktek. Lakukanlah wawancara kepada anggota keluargamu atau teman-teman di lingkunganmu mengenai warna kesukaan mereka. Lalu tuliskan dalam tabel seperti pada halaman 11. Kerjakan di buku tulis seperti biasa ya. Bu Guru cukupkan untuk hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, kebersihan, dan sholat 5 waktu. Terima kasih. Mohon maaf jika Bu Guru ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.